kita yang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ini menjadi permasalahan mendasar bahwasannya ruang demokrasi kita ketika Pancasila itu dijadikan suatu produk hukum atau bisa dibilang adalah menjadi undang-undang nantinya dan menjadi tameng politik dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Ini yang kita khawatirkan ketika apa yang kita sampaikan dan kita rasakan atau kita kritik pemerintah secara tegas, pemerintah itu simpelnya, oh ini adalah pemuda yang bukan Pancasilais. Ini pemuda yang barangkali akan melanggar dari segi ideologi negara. Kalau dari saya pribadi, mewakili kawan-kawan mahasiswa dan juga pandangan mengenai permasalahan RUU HIP ini, di sini pun juga ada Bung Fadlizon ya. Sebenarnya juga beliau juga anggota DPR RI yang barangkali juga saya bisa menyampaikan perasaan dari sudut pandang mahasiswa dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah luar biasa tadi menampilkan. Oke, untuk permasalahan RUU HIP ini, haluan ideologi Pancasila, saya juga sudah mencatat poin-poin yang barangkali menjadi keresahan dari sudut pandang mahasiswa maupun pemuda itu sendiri. Itu ya kalau misalkan kita berbicara soal masalah Pancasila, ini adalah suatu rumusan ideologi, suatu rumusan pandangan atau gagasan yang mana founding fathers kita ini sudah clear gitu. Tadi sudah disampaikan bahwasannya permasalahan ini ialah hal yang sudah clear harusnya, sudah final. Karena memang rumusan Pancasila ini ialah suatu landasan negara yang sebenarnya ini pun akan membuat kehadiran atau bahkan bisa dibilang norma yang nantinya akan berlaku kepada masyarakat. Nah, yang jadi permasalahan bagi RUU HIP ini adalah ketika ideologi Pancasila ini akan dijadikan suatu produk hukum atau bisa dibilang menjadi tameng ya, tameng dari segala kebijakan pemerintah nanti untuk kedepannya seperti itu. Nah, ketika Pancasila akan dijadikan suatu produk atau tameng politik ya, atau bisa dibilang sebagai alat hukum atau instrumental law, ini menjadi permasalahan mendasar, permasalahan yang fundamental, bahwasanya kita ini nggak maulah disebut permasalahan negara pada hari ini itu disamakan dengan permasalahan negara pada zamannya Pak Soeharto dulu gitu, saat Orde Baru. Karena ruang demokrasi kita di sudut pandang mahasiswa berujung kepada keresahan yang disampaikan ke publik ya, ketika kita menyuarakan pendapat, aspirasi dan lain-lain, itu seringkali dirasa dicederai dengan pendapat yang barangkali itu sepihak dinyatakan bersalah kepada kita yang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ini menjadi permasalahan mendasar bahwasannya ruang demokrasi kita ketika Pancasila itu dijadikan suatu produk hukum atau bisa dibilang adalah menjadi undang-undang nantinya dan menjadi tameng politik dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Ini yang kita khawatirkan ketika apa yang kita sampaikan dan kita rasakan atau kita kritik pemerintah secara tegas, pemerintah itu simpelnya, oh ini adalah pemuda yang bukan Pancasilais. Ini pemuda yang barangkali akan melanggar dari segi ideologi negara. Nah, indikator yang sebenarnya bisa dikatakan ini Pancasilais atau bukan, ini juga menjadi masalah bagi kita. Ketika Pancasila ini yang tadinya itu adalah suatu rumusan atau gagasan para founding father kita, itu dijadikan suatu produk hukum itu sendiri kayak gitu. Karena tidak ada indikator yang menyatakan bahwasannya mahasiswa atau pemuda yang menyuarakan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah nantinya itu terbilang Pancasilais atau bukan. Nah, ini sebenarnya menjadi pandangan atau permasalahan yang fundamental bahwasannya ketika Pancasila dijadikan produk hukum. Nah, yang kedua yaitu terkait menjadi usulan inisiatif DPR RI yang jadi polemik juga ya. Kalau dari saya pribadi juga melihat permasalahan yang sebelumnya kita melihat dari RUU Minerba yang disahkan secara tiba-tiba ya, walaupun bahasanya bukan tiba-tiba juga ya. Ini udah ada rumusan sebelum-sebelumnya, tetapi yang saya garis bawahi adalah kenapa sih dengan permasalahan pandemi COVID-19 ini yang belum kelar atau bahasanya belum selesai, itu para Bapak Ibu kita yang terhormat yang katanya mewakili rakyat itu sendiri, itu kayak seakan-akan dalam tanda kutip tergesa-gesa untuk mengesahkan segala kebijakan atau bahkan rancangan undang-undang yang nantinya akan dijadikan undang-undang.
di masa pandemi COVID-19 ini, tadi udah disampaikan oleh udah panjang lebar juga oleh narasumber yang lain, bahwasanya kita ini dengan permasalahan pandemi COVID-19 yang belum selesai, seharusnya para Dewan Perwakilan Rakyat ini fokus untuk menangani ini dari segi regulasi, dari segi pengawasan maupun anggaran itu sendiri dari fungsi DPR. Nah, ini yang menjadi permasalahan bahwasanya kenapa sih ada rancangan undang-undang yang ketika realitasnya pada saat ini masyarakat Indonesia itu sedang memikirkan bagaimana besoknya itu warganya itu bisa dikasih nafkah, bagaimana mungkin para saudara-saudara kita itu bisa makan dan minum gitu. Dan Dewan Perwakilan Rakyat kita ini sedang fokus untuk bahwasanya tadi gitu merancang undang-undang yang sebagaimana tadi permasalahan mendasar sudah saya jelaskan, ini yang nantinya akan membuat keresahan juga di masyarakat pun para narasumber dari segi ideologis agama sudah disampaikan bahwasanya masyarakat kita ini kan multikultural ya, dari segi ideologis, dari segi budaya dan segala macam. Ketika disatukan dengan suatu pandangan yang mendasar wajib mengikuti Pancasila dari segi hukum, ini sebenarnya menjadi permasalahan indikatornya bagaimana gitu untuk kita menilai kita ini sebagai orang yang mengikuti nilai Pancasila atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya, bahwasanya usulan inisiatif dari DPR itu sendiri urgensinya juga tidak ada gitu. Oleh karena itu, yang jadi permasalahan selanjutnya adalah kalau kita melihat juga dari 4 pilar yang mungkin dibawa oleh dari asas MPR itu sendiri ya, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sebenarnya ini adalah sudah jelaskan di sini bahwasannya Majelis Perwakilan Rakyat pun sudah sudah menganut dari 4 pilar tersebut kayak gitu. Nah, dijadikan undang-undang sebagai Pancasila dijadikan undang-undang ini menjadi menjadi penurunan nilai atau downgrade dari nilai Pancasila itu sendiri seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin undang-undang HIP itu sendiri, ya tadi dijelaskan oleh Bung Fadlizon ya bahwasanya ini dari segi perundang-undangan atau hierarkis hukum sangat ngaco gitu bahasanya. Ketika nanti Pancasila itu dijadikan produk hukum, bahwasanya undang-undang HIP ini hierarki itu kan ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun karena substansi yang akan diatur adalah Pancasila ya, itu yang diundangkan sebagai ideologi, kedudukannya itu bisa setara dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sebenarnya menjadi kerancuan berpikir dalam rancangan undang-undang HIP itu sendiri kayak gitu. Karena kalau kita ngomong permasalahan ini, ya HIP dengan bahasanya haluan ideologi Pancasila, dan ada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya itu pun juga ada pembukaan yang termaktub Pancasila di dalamnya. Oleh karena itu, ini menjadi kerancuan berpikir mau dibawa kemana nilai Pancasila itu sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi keresahan kita sebagai pemuda maupun mahasiswa, khususnya mengenai tadi permasalahan pandemi COVID-19 yang belum selesai, tetapi DPR seringkali membahasakan atau merancang gagasan yang sebenarnya rakyat itu tidak meminta itu gitu. Rakyat itu tidak tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya diwakilkan oleh dewan kita yang ada di parlemen sana. Ini menjadi keresahan kita pribadi, khususnya bagi saya yang ketika pas RUU Minerba disahkan, mohon maaf mungkin agak sedikit menyinggung RUU yang lain, yaitu walaupun kita melihat RUU Minerba ini sudah dibahas sebelum-sebelumnya, tetapi kenapa sih gitu RUU yang sebenarnya menjadi polemik di masyarakat, toh ini cepat-cepat diselesaikan di masa pandemi, yang sebenarnya kita paham, kita juga mengetahui bahwasannya aspirasi masyarakat ketika di masa pandemi ini sangat kurang sekali. Kenapa? Dikarenakan kita tidak bisa menyuarakan aspirasi secara langsung, walaupun mungkin sudah peralihan zaman ya, kita nanti zaman ke depan tuh akan menggunakan teknologi, menyampaikan pendapat lewat Zoom dan segala macam. Tetapi ini menjadi penolakan bagi kita bahwasannya ketika apa yang kita sampaikan itu hanya formalitas saja gitu. Oke, mungkin DPR nanti akan ada program RDPU yang sebagaimana nanti akan mengundang para para lembaga ataupun para instansi yang terkait untuk didengarkan pendapatnya. Tetapi RDPU ini menjadi tanda tanya juga, apakah hanya sebuah
formalitas nanti ada berita bahwasanya DPR sudah mendengarkan aspirasi masyarakat karena sudah menjalankan RDPU itu sendiri. Padahal substansi yang diangkat, substansi yang akan dibahas ialah bahasanya itu lebih tegas dan real secara konkret untuk penolakan ya sikap kita terhadap rancangan undang-undang khususnya mengenai rancangan undang-undang bermasalah di masyarakat. Nah, oleh karena itu ini pun juga menjadi tanda bagi kita bahwasanya kita ini pernah trauma, Pak Ibu sekalian. Mahasiswa itu aksi waktu pas 24 September, bahasanya ketika kita menuntut rancangan undang-undang KUHP pada saat itu dan KPK, pelemahan KPK pada saat itu, bahasanya pemerintah akan menunda. Bahasanya menunda. Nah, ini sebenarnya yang dikritisi oleh mahasiswa secara politis sangat kental sekali, bahasa tundaan itu akan disahkan lagi gitu loh. Tetapi nunggu waktu aja, nunggu bom waktu aja akan disahkan. Nah, oleh karena itu bahasa ditunda ini udah klise banget ya, bahasa klise, bahasa yang sangat basi disampaikan oleh pemerintah, apalagi di masa pandemi ya. Trauma kita adalah ketika RUU Minerba bahasanya itu tiba-tiba dikebut. Saya rasain banget eskalasinya ketika tiba-tiba ada undangan panja, tiba-tiba besoknya itu ada pengesahan di paripurna. Ini sangat luar biasa banget. Yang saya takutkan adalah ketika narasi yang disampaikan oleh pemerintah itu bahasanya hanya ditunda, besok atau seminggu atau bahkan bisa dibilang malam ini itu bisa disahkan secara tiba-tiba gitu. Karena bahasa tunda itu adalah bukan suatu bahasanya suatu keputusan yang nantinya itu akan disampaikan kepada masyarakat dan dijalankan oleh bangsa kita itu sendiri kayak gitu. Nah, itu poin yang sebenarnya bisa saya sampaikan dan juga tadi sudah saya sempat utarakan bahwasanya nilai Pancasila itu sendiri ya ketika masuk ke dalam rancangan HIP itu akan mendowngrade atau bisa dikatakan mendegradasi nilai-nilai Pancasila. Dan tadi mungkin pandangan saya mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah sampaikan dari sudut pandang agama, saya sedikit menyampaikan bahwasanya rancangan HIP ini itu juga akan memposisikan agama dengan kebudayaan ya, yang nantinya juga akan membuat sentimen golongan di negara itu kita sendiri gitu. Karena kita ngomongin dari segi agama yang sebenarnya juga nggak cuma Islam aja ya, nggak cuma Hindu atau Buddha aja, tetapi agama kita ini juga bisa dikatakan sangat bisa dibilang banyak ya agama di negara kita. Oleh karena itu merangkul dari segi ideologis maupun agama itu sendiri dengan disamakan dengan kebudayaan, ini menjadi kerancuan kita dalam berpikir pandangan mahasiswa ketika melihat ini mau dibawa kemana gitu. Nilai-nilai Pancasila khususnya mengenai poin-poin terkait ketuhanan yang sangat sakral itu disamakan dengan kebudayaan. Ini akan memicu suatu sentimen golongan terhadap rancangan undang-undang HIP itu sendiri. Oke. Yang terakhir Pak Moderator, yaitu adalah rancangan HIP ini itu akan mematikan demokrasi ya. Tadi yang saya sampaikan di awal ini menjadi konklusi bagi saya bahwasanya ketika rancangan undang-undang HIP ini itu kedepannya akan dijadikan suatu produk hukum atau bisa dibilang adalah tameng politik, ini akan membuat mahasiswa semakin sulit untuk menyuarakan aspirasi ya, karena memang kedepannya dari segala apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah narasi-narasi sebelumnya ya, itu sangat kita khawatirkan bahwasanya setiap kebijakannya itu seperti arahnya itu seperti orba gitu ya, karena dengan bahasanya menyuarakan aspirasi itu sangat sulit dan segala macam, dikritik saja kayak ya mungkin bintang Emon yang kita melihat ya menyuarakan aspirasi lewat candaan atau lewat jokes gitu kan, tetapi diserang oleh buzzer RP, walaupun kita nggak tahu buzzer RP itu adalah alat pemerintah atau tidak, tapi yang jelas ini terlihat dengan orang-orang yang nantinya akan menyuarakan aspirasi, menyuarakan kritik kepada pemerintah maupun para orang-orang yang nantinya akan membuat suatu kebijakan di dalam bangsa ini menjadi perasaan bagi kita untuk demokrasi di masalah RUU-HIP ini akan semakin memudah dan semakin mengaburkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.